Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aji Nur. Jadi hari ini kita akan podcast tentang bagaimana sastra dan bahasa saling berhubungan. Jadi hari ini saya sebagai pewawancara, jangan tidur. Jadi saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih cara menulis, cara menjadi di dunia content creator, dan juga cara menjadi udah nerbit buku ya? Nerbit buku. Udah Ini bukunya ya? Yo, Bukunya. sempat berdampingan sama ini nih, Apa? Gadis Kretek di Gokil. Gramedia. Gokil. Udah langsung sombong aja nih satu ini. Cuman for your information aja. Iya, penting. Jadi gua kita udah berteman ya, lama Yo, ya. udah dari 2017 lah. 2017 dan Apa 18 ya, lupa. 18 kayaknya. 18. Udah lama. Berapa tahun di sini? 7 tahun ada. 7 lah. Ya. 7 tahun ya. Nah, boleh diceritain nggak sedikit tentang buku ini, buku contekan masa lalu? Kalau buku ini sebenarnya awalnya gue bikin karena tuntutan deadline sebenarnya. Sama kayak waktu itu lagi banyak waktu luang, waktu kosong, terus juga temenan sama teman kita juga kan Vilo. Geral, Vilo itu kan semua nulis tuh. Iya. Terus kita lagi seru-serunya lah nongkrong bareng mereka, ngobrol, tukar pikiran, terus kayak kenapa lu nggak nulis aja? Kan kita juga nulis nih. Kebetulan kita punya kenalan editor yang dari Gagas Media, Kari kan. Shout out buat Kari Azura. Jadi, oh yaudah deh, boleh deh. Kayaknya gue banyak deh cerita yang bisa gue tulis itu di luar konten ya. Kalau konten kan terbatas gitu, ada durasinya dan ya visual itu kan kayak lebih bisa dibayangkan dan ininya gampang gitu. Tahu gitu ya. Tinggal rekam gitu lah. Kalau tulisan nih kan kayak harus fokus kan, kayak fokus bener-bener banyak babnya. Akhirnya ya udah kita kontekan tuh sama Kari, editor dari Gagas, terus brainstorming juga kan waktu itu. Ada lu nggak sih di cafe itu tuh pertama kali? Ada lu ya, ada Abi, ada di Abi. Alam Sutra gitu. Iya, di Alsut. Akhirnya kita ketemu pertama kali. Ya udah. Jadi lo buku ini. Intinya buku ini terbit karena lingkungan. Itu. Jadi lingkungan itu sangat menentukan kalian menjadi orang yang seperti apa. Sangat keren. Oke, lanjut. Kan lo nih udah banyak baca buku kan segala macam. Lumayan buku-buku yang lo baca gue pernah dengar tuh Raditya Dika. Benar. Terus apa lagi yang lo bisa sebutin? Literally buku-buku ini ya, Sirah Nabawiyah. Gakuin. Agak mais tuh ya. Itu untuk sekarang. Dulu. Kalau dulu banyak buku komedi kayak ya hampir semua buku Raditya Dika sama buku Kemal Palevi ya, anak-anak stand up lah gua. Sama yang lu baca itu yang martabak tuh? Martabak Asam Manis bukunya Viko. Nah, itu Martabak Asam Manis, terus Tak Kemal Kata Sayang. Banyak buku komika sih sebenarnya. Yang lu baca-baca? Iya. Itu ngaruh nggak sih ke penulisan lu sekarang nih? Ngaruh dong. Tapi ya kalau untuk yang ini kayaknya udah kurang relevan karena kan itu buku udah tahun 2010, 2011 gitu kan. Oke. Kemungkinan paling dari segi penempatan kalau ada jokes, komedi-komedi gitu, paling itu sih yang bisa diambil sama gimana cara ngedeliver apa yang di otak sama apa yang nantinya penonton baca tuh sama. Visualnya kayak kebayang gitu ya. Paling dari segi itunya. Kalau dibilang ngaruh, tapi kalau dari segi yang plek-plekan gitu mungkin enggak ya, karena udah beda zaman jadi takutnya nggak relevan. Iya, lebih ke hanya referensi lu aja ya, gitu ya. Referensi lah. Oke. Terus ada nggak sih tantangan lu yang lu rasain gitu pas nulis ini? Kalau tantangan udah pasti waktu. Tanggal segini harus terbit. Berapa lama sih lu? Kalau nulis gue lupa lagi. Ini kelarnya berapa? Nggak sampai 1 tahun, nggak lama intinya. Cepet sih hitungannya. Cepet. Kayaknya 6 bulan deh. Sampai terbit gitu kayaknya 6 bulan. Kalau nggak salah ya. Soalnya tuh sebenarnya beberapa bab dari buku ini tuh gue ambil dari konten gue sebenarnya. Jadi kayak ada misalkan konten gue nggak bisa main bola, orang gendut kan dulu jadi kiper, nggak bisa main bola, jadi striker tuh, boro-boro oleh Romeni tuh, ya kan? Iya, Hernando juga nggak bisa. Susah. Tapi gue emang pengen gitu kan, ikutan main bola kasarnya gitu. Cuman kan kalau di konten gue cuman bikin kayak orang gendut cuman bisa jadi kiper udah. Kalau ini tuh gue ceritain detail kenapa gue sampai nggak berani buat main bola di depan teman-teman gue gitu, karena kan awalnya gue try to be gitu, kayak gue jadi striker
culun, ya kayak di film Jumbo Iya lah, sih, nggak iya. diajakin main, Benar-benar. nggak diajakin main karena dia culun, ya emang nggak salah sih, karena Iya. timnya bakal jadi kalah gitu. Benar. Makanya gue, oh yaudah deh gue nggak usah main deh, takutnya ntar ngerugiin orang lain. Iya. Kalau di buku ini, gue bisa itulah bisa menceritakan lebih detail dan kalau ditanya kendalanya apa ya mungkin nginget-ngingetnya itu loh. Oh, yang sulit ya? Nginget-nginget waktu itu Kejadian kejadiannya atau ya cuman kan nggak harus nggak harus plek-plekan Iya, sama sama. kejadian kan, kita kasih ya Bumbu-bumbu fiksi lah. bumbu komedi atau apa, cuman yang jadi kendala mungkin dari segi mengingat sama waktu Waktu aja aja ya? gitu sih. Oke. Kalau kita tahu soalnya soalnya kita kan tahu ini buku ini bakal terbit juga gitu. Benar. Jadi kalau kendala bakal taruh di penerbit mana ya kita udah nggak worry karena udah tahu Gramet bakal nerbitin gitu. Bakal nyampe nih Iya. Gramedia gitu. Apa perasaan lu pas ternyata buku ini udah terbit dan ada di Gramedia? Wah itu sih kayak speechless sih awalnya karena gua tuh bukan terlalu orang yang suka ke Gramet juga sih. Iya. Lebih kayak gua suka baca e-book lah, kalau misalkan beberapa ada suatu referensi bacaan yang ini bagus nih dibaca, ya gue cari e-booknya aja karena simple, cepet. Habis itu pas gue tahu buku gue udah terbit nih di Gramet, wah kayak lumayan speechless, sama kayak gue tahu ini tuh hasil gue gitu loh, kayak Aduh, iya lagi. iya nggak sih, Iya, kayak iya. pas ngelihat ada buku lu kayak wah itu gue yang nulis. Dan ada di tempat iya, ini iya, gitu. sebenarnya kedengeran klise, tapi kalau lu ngerasain ya mungkin nanti ada beberapa yang ngerasain juga bakalan nanti misalkan nulis atau lu jualan deh, misalkan lu jualan baju terus ada yang beli. Wah, itu sih. Itu tuh kan rasanya gitu kan. Iya, beda, nah beda. di Gramet ini jangankan ada yang beli dulu deh, Di situ ada ada di situ aja tuh kayak rasanya udah beda. Ya? wah seneng dah. Dan nggak semua orang punya kesempatan yang kayak gitu ya. Setuju. Beberapa orang ada yang nulis tapi nggak tahu mau diterbitin kemana. Udah tahu nih misalkan dia bakal terbit di mana atau apa, ada revisi-revisi yang akhirnya mungkin jadi ketunda atau apa, jadi Dan akhirnya nggak jadi terbit atau apa. Gua sedih sih, maksudnya ngedenger cerita-cerita teman-teman juga ada yang begitu kan. Makanya kesempatan ini penting banget. Mm-mm. Oke, lanjut. Dalam perkembangannya menjadi konten kreator dan penulis gitu, yang lu rasain sekarang, menurut lu mempelajari bahasa itu penting nggak? Bahasa, Iya. bahasa dalam apa, penulisan Dalam atau bahasa penulisan. dalam tutur bicara atau Bahasa dalam penulisan dan menjadi konten kreator itu penting nggak? lumayan sih, tergantung ya, tergantung lu lagi fokus kemana, lagi lu misalkan lagi fokus ke nulis buku, wah itu sangat penting lah. Di luar ini ya, maksudnya di luar genre buku lu apa ya, masa mau komedi mau apa, tetap penulisan itu ngaruh. Kalau lu ngerti bahasa itu bakal lebih gampang lu nulisnya. Tapi kalau lu cuman tahu kayak cara orang ngomong pada umumnya di keseharian hari, ketika lu nulis lu bingung kayak misalkan aduh kepala gue keleyengan nih misalkan gitu, tapi pengen dibuat lebih industrial supaya orang ngerti semuanya misalkan, atau kayak apa ya, kalau jatuh nih jedak terus aduh berem nih berem apa ya bahasa ini, nah itu maksud gue kayak oh berem tuh berarti luka lah kasarnya, kalau bahasa Sunda kan merah gitu kan, berem gitu. Nah kalau dari segi untuk penulisan sangat penting ya, tapi kalau untuk membuat konten, untuk membuat suatu project yang karya yang visual yang gampang buat dibuat, atau kayak buat ya hiburan aja, kayak buat YouTube, TikTok, IG itu ya pengaruh, cuman nggak sebanyak pengaruh kalau lu nulis. Kecuali konten lu yang kayak skrip ya, kayak teman kita tuh si Gema kan dia harus nulis skrip kan. Yang syutingnya lama, yang harus bagus, itu pasti ngaruh lah, karena kan butuh storyline sama ini kan. Gitu. Yang panjang juga pasti prosesnya tuh. Pasti dong. Kayaknya apapun itu ya sekarang bahasa udah jadi kayak gue nulis skripsi aja waktu kuliah kan, kalau ini kan gue ada konsulnya juga ke teman gue yang kuliah bahasa. Maksudnya untuk gue nanya titik awal kalau lu sebelum nulis skripsi itu apa, misalkan gitu-gitulah penulisan. Ya, jadi lebih mudah aja. Jadi ngaruh lah. Jadi penting lah ya. Penting banget. Ada nggak yang pengen lu sampaikan ke anak muda, ke generasi Gen Z ini yang pengen gue nih pengen berkarya tapi mulainya dari mana ya gitu? Bisa? Terus kalau tipsnya buat jadi yang mau mulai konten apa mulai apa nih? Berkarya aja. Berkarya apapun ya. Itu. Nggak ada yang langsung bagus ya kan. Konten gue juga
Ya, yang pertama udah pasti jelek dan nggak layak tonton sebenarnya. Cuman jangan juga jadi orang yang misterius di sosmed. Betul. Udah akunnya private, nggak ada postingan, bionya 0, pokoknya hitam, foto profil blank, bikin story, pakai lagu tapi kata-kata. Nah itu jangan. Nggak ada yang perhatiin kalian juga, nggak ada yang peduli kalian juga, nggak ada yang ngomongin kalian jelek, ngomong kalian baik. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang sama lu. peduli intinya. Pokoknya upload karyanya semuanya baik. Nggak apa-apa dibilang alay, nggak apa-apa dibilang jelek, nggak apa-apa dibilang bocah kampung. Yang penting nanti kalau lu udah puas dengan karya, nggak usah berharap viral dulu. Kalau lu puas sama karya lu, pikiran-pikiran negatif itu bakal nggak ada. Gitu. Seru banget. Hari ini ngobrol sama Dwiki Aprilian Iya Koswara. nih, yoi. Bahas tentang bukunya, tentang motivasinya tadi bisa. Ini by the way masih ada di Gramet. ada di Gramet, langsung dibeli. Yoi. Buruan bukunya bagus, udah Lumayan bestseller nih. bestseller. Kemarin berarti gadis kretek ya, bersanding Gadis ya. Kretek sama apa ya, lupa Sama gua. apa? Sama Bukunya siapa? Terelia ya? Aduh lupa gua. Aduh kemarin tuh gue ada fotonya soalnya. Nanti. Kan gue lupa. Buku tipe-tipe bubuk padi apa? Masa pertanian? Ya itulah pokoknya. Oke, segitu aja ngobrol-ngobrol ini. Makasih Kak Dwiki udah ngobrol sama Yoi. saya Jinur untuk tugas UAS ini.